warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Ana Yasmin di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuhas. Seperti di pertemuan sebelumnya, kami masih akan berbincang mengenai permasalahan-permasalahan seputar Ramadan bersama Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam Ananda. Apa kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat Ananda, berkah insyaallah Ramadan kita. Anda mewakili sahabat Kuhas nih Bah untuk memberikan beberapa pertanyaan. Silakan Ananda. Anda bacakan pertanyaannya ya Bah? Iya, silakan. Pertanyaan pertama, bagaimana kiatnya Abah agar kita termasuk ke dalam golongan ahli Al-Quran ketika Ramadan? Baik. Ananda Yasmin dan pemirsa yang Ramadan bulan Al-Quran. Kenapa dikatakan bulan Al-Quran? Karena di dalam Ramadan diturunkan Al-Quran. Banyak ayatnya. Di antaranya syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana Al-Quran turunkan. Kemudian di lain ayat juga difirmankan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Di lain ayat juga ada, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran pada malam keberkahan. Semuanya terjadi pada bulan Ramadan. Maka dari itu, jadikan Ramadan sebagai bulan kebaikan dan bulan penyempurnaan. So kiatnya bagaimana Ustaz supaya kami bisa menjadi insan yang sayang Al-Quran, cinta Al-Quran dan dekat dengan Al-Quran? Pertama adalah terus dekati Al-Quran dan terus bersahabat bersama Al-Quran. Karena siapapun yang bersahabat dengan Al-Quran, namanya sahabat, Wifi Yasmina, artinya kan kemanapun, anak apapun, selalu bersama dengan Al-Quran. Nah, apapun kita gawe dengan Al-Quran, namanya juga sahabat sejati dalam kehidupan kita. Karena siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, insya Allah akan menjadi syafi'an li ashabi, menjadi penolong bagi mereka yang dekat dengan Al-Quran. Itu yang pertama, bersahabat bersama Al-Quran. Kalau sudah bersahabat Anda Yasmin, itu pasti galau-galau kita curahkan pada sahabat kita curahkan pada teman kita yang dekat dengan kita. Itulah tip yang pertama. Tip yang kedua, susun strateginya, susun waktu-waktunya. Makanya Al-Quran itu Ananda Yasmin itu disusun 30 juz oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Kenapa 30 juz? Karena memang potensinya bisa kita khotamkan Al-Quran maksimal. Dan disusun lagi dengan rapi, ya dalam satu juz itu 10 halaman. Jadi maknanya pemirsa dan Yasmin, kalau kita rajin baca Al-Quran, kita setting dengan baca Al-Quran elok, insya Allah satu hari bisa 1 juz. Bayangkan kalau misalnya kita mulai dari sholat subuh sampai ke Isya, ya itu 5 waktu. Kalau satu waktunya kita baca 2 halaman, Ananda Yasmin dan pemirsa, itu akan otomatis selama 5 waktu menjadi 10 halaman. Dan otomatis berarti ketemu Isya kita sudah full 1 juz Al-Quran. Nah besoknya lagi begitu, sampailah kira-kira 30 hari clear kita khotam Quran. Pertanyaannya, kita kan jarang nih khotam Quran. Ya, Ramadan hanya ngejar target. Nah, ini yang jadi masalah. Makanya disusun waktu-waktu yang tepat, waktu yang pas untuk baca Al-Quran. Kapan waktunya dan kapan baiknya. Dan disitulah letak kita tips untuk menjadi insan yang disayangi dan dicintai Al-Quran. Kemudian yang ketiga, istiqamah. Nah ini yang susah Anda Yasmin. Istiqamah itu artinya lurus, teguh pendirian. Karena kadang-kadang kita ini satu ketika hilang, satu ketika ada, ya bahasa kasarnya orang nyebutnya cuma hangat-hangat baik. Giliran sudah dingin, udah tidak ada kerja lagi. Tidak begitu, tapi terus semangat, terus baik. Kenapa? Karena Al-Quran lah jalan kebaikan untuk hidup kita. Al-Quran jalan kesemuanya untuk kita. Bahkan Allah ingatkan dalam Al-Quran, Inna hadzal Quran yahdi lillati aqwam. Al-Quran sesungguhnya memberikan petunjuk yang sangat lurus, petunjuk yang sangat baik. Maka jangan sampai kita alfakan Al-Quran, jangan sampai kita lupakan Al-Quran, jangan sampai kita sia-siakan Al-Quran. Begitulah cara kita untuk menjadikan tip Al-Quran di Ramadan ini dekat dengan Al-Quran, tip-tip kesempurnaannya. Jadi bersahabat bersama Al-Quran, susun waktu yang tepat untuk Al-Quran, dan istiqamah dalam membaca Al-Quran dan juga mengamalkan seluruh apapun yang ada dalam Al-Quran. Begitu Anda Yasmin, insya Allah. Terima kasih Abah atas penjelasannya. Ya. Anda lanjut ke pertanyaan kedua ya Bah. Silakan Ananda. Pertanyaannya, Ya. bagaimana solusinya Abah ketika kita sudah berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran saat Ramadan, namun tetap saja susah Abah? Selalu banyak saja godaan dan perkara yang menyibukkan kita Abah. Godaan itu Ananda Yasmin dan pemirsa itu adalah normal dalam hidup kita. Karena di antara hadis Rasul, An-Nabi atau Ar-Rasul aksaruhum minal balaya. Para Nabi dan Rasul itu mereka sukses karena banyak ujian, karena banyak godaan. Nah godaan itu jangan menjadi masalah, tapi menjadi kekuatan bagi kita untuk terus tampil. Karena hidup tanpa godaan itu tidak nikmat. Ya, menjadi sarjana saja harus ada masalah diselesaikan. Menjadi seorang santri saya begitu, akan ada banyak masalah dijalankan. Masalah-masalah itu bentuknya godaan. Begitu juga dengan khatmil Quran. Tadi kan sudah usaha, namun ada saja godaan.
usaha itu adalah nilai besar sekali. Jadi jangan pernah putus asa, teruskan. Yang penting ada usaha. Dalam usaha mungkin barangkali ada kita jatuh dikit, ada godaan dikit, itu biasa. Karena memang sudah naluri manusia, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diuji, siapa di antara kita yang paling pandai, siapa di antara kita yang paling mantap, dan siapa di antara kita yang paling bisa menjalani ujian tersebut dengan baik. Karena manusia pasti akan menghadapi ujian dan cobaan. Ujian cobaan itu merupakan tangga untuk menjadi kebaikan. Jadi ketika kita mau khatam Quran, ada godaan-godaan, jadikan itu semangat untuk terus menabrak godaan itu, untuk terus melawan godaan itu. Dengan cara apa? Semangat untuk khatam Quran. Berkali-kali Ustaz digoda terus, semangat untuk khatam Quran. Sama dengan menghafal. Jangan pernah pening kepala ketika kita menghafal berulang-ulang, tapi tidak dapat. Justru kita mengulang-ulang itulah kita dapat pahala. Ya, misalnya kita mau hafal surat Duha, berulang-ulang sampai berkali-kali baca, tidak juga hafal-hafal. Justru berulang-ulang itulah kita dapat pahala. Karena kenapa Ananda Yasmin? Setiap huruf dalam Al-Quran itu kita baca itu mendapat pahala. Jadi kalau kita ulang-ulang kan dapat banyak tuh pahalanya. Subhanallah. Jadi jangan pernah sedih. Terus semangat. Imam Syafi'i saja kalau kita lihat itu beliau untuk satu teks ayat atau satu teks kalimat beliau harus menghafal sampai 40 kali. Nah, itu banyak ulang-ulang gitu. 40 kali diulang dari baca. Karena kata Ali bin Abi Thalib ya bahwa ketika baca Al-Quran itu satu hurufnya bernilai satu pahala. Dapat dibayangkan kalau kita berulang-ulang baca, banyaknya pahala kita dapat. Jadi jangan pernah putus asa sama dengan khatam Quran. Pokoknya ada usaha. Yang jadi masalah kalau nggak usaha. Tidak pernah nian mau khatam Quran, tidak mau nian semangat untuk itu. Gak cuma tidur, datang sahur, selesai sahur tidur, kemudian kaget siang tidur, dan tidur terus kerjanya. Tidak berusaha untuk khatam Quran. Usaha itulah yang nilainya ada Ananda. Ya, karena Allah firmankan, inilah udhi'u amal amil minkum min dzakarin aw unsa. Aku tidak pernah menghapus kerja kalian, amal amil minkum, perbuatan kalian, apapun kalian gawi. Karena kenapa? Semua itu akan nilai pahalanya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah tadi yang Anda tanyakan dan juga netizen tanyakan itu karena ada usaha, maka Allah pasti akan berikan kebaikan dalam usaha tersebut. Walaupun dalam usaha itu Anda ada godaan-godaan, itu biasalah godaannya. Anda yang belajar puasa kan juga banyak godaannya. Godaan mulai nak pergi ke sekolah malas, godaan mungkinlah penimpala tidak dikasih HP, banyak godaan. Godaan itu jadi tangga dan itu jadi semangat. Kalau tidak ada godaan, kalau tidak ada ujian, akan hidup menjadi hampa dan tidak ada nilainya. Karena Allah firmankan dalam Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita dengan berbagai macam ujian, Allah menguji kita dengan berbagai macam godaan. Liyabluwakum untuk menguji kita siapa yang paling mampu untuk mengikuti ujian tersebut, siapa yang paling mampu untuk menghadapi godaan tersebut dengan maksimal dan dia tetap tegak dalam kebaikan dan kesempurnaan insyaallah. Begitu Ananda Yasmin. Terima kasih Abah atas sama-sama penjelasannya. Ananda. Semoga penjelasan dari Abah bermanfaat untuk Amin, kita ya semua, Rabbal terutama Alamin, anak pribadi. Amin. Nah, bagi teman-teman atau ayah bunda yang ingin bertanya tentang seputar Ramadan, silahkan hubungi kontak di bawah ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ana Yasmin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.